Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita ketemu lagi di dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada materi kuliah atau konten video ini saya akan mencoba untuk mengajak Anda semua untuk berdiskusi tentang isu-isu terupdate saat ini, ya, di mana semua negara di dunia ini sedang dikejutkan atau dikaitkan dengan serangan wabah ataupun virus yang kita kenal dengan virus corona dan lebih dikenal lagi dengan istilah COVID-19, ya. COVID-19 ini mungkin kita baru dengar sekarang karena memang virus ini disinyalir adalah merupakan virus terbaru yang dimulai penularannya atau dimulai penyebarannya di negara China, tepatnya di kota Wuhan, ya. Kemudian terus menyebar sampai dengan saat ini, sampai di Indonesia telah masuk saat ini, dan mungkin kita di Papua pun sedang sama-sama menunggu update terbaru tentang bagaimana status pasien dalam pemantauan atau orang dalam pemantauan dan berapa korban yang positif. Sehingga saat ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah mengimbau untuk melakukan social distancing dan juga work from home. Nah, adik-adik semua atau teman-teman sekalian, saat ini kita mungkin tidak akan membahas tentang virus, ya, karena kita memang bukan ahli virus, ya. Kita akan membahas lebih luas lagi apa dampak yang disebabkan oleh virus corona ini atau COVID-19 ini. Utamanya dampaknya terhadap kinerja organisasi, ya. Dalam hal ini kita akan membahas juga bagaimana peranan penting sistem informasi manajemen dan teknologi informasi di dalam mengimplementasikan atau melaksanakan himbauan pemerintah, baik itu social distancing maupun work from home. Kemudian dampaknya bagaimana pada produktivitas sumber daya manusia itu sendiri atau produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kita semua akan membahas dalam video ini. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan membahas secara tatap muka apabila himbauan social distancing maupun work from home ini statusnya telah dicabut, ya. Baik, adik-adik sekalian, fenomena serangan virus corona ini bukan hanya akan berdampak pada aspek kesehatan, namun akan berdampak juga pada aspek-aspek lainnya seperti aspek ekonomi, politik, dan keamanan. Di mana kita ketahui seluruh negara yang ada di dunia ini terus berjibaku untuk melawan serangan virus tersebut. Untuk itu, keberadaan sistem informasi dan teknologi informasi di dalam sebuah organisasi memegang peranan penting untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan ditimbulkan oleh fenomena global virus corona ini. Sehingga bagi organisasi yang telah mempunyai teknologi informasi maupun sistem informasi yang mumpuni akan dengan mudah atau akan dapat meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi pada organisasinya. Nah, sedangkan bagaimana bagi organisasi yang belum menerapkan sistem informasi maupun teknologi informasi, tentunya resiko yang lebih besar akan diterima oleh organisasi-organisasi tersebut. Untuk itu, dalam video ini, mari kita akan bahas secara bersama-sama, kita akan berdiskusi bagaimana peran penting sistem informasi manajemen dan teknologi informasi di dalam sebuah organisasi dengan isu global, fenomena work from home bagi sumber daya manusia di dalam organisasi, dan bagaimana peranan penting sistem informasi dan teknologi informasi di dalam sebuah organisasi untuk menghadapi risiko-risiko dan hambatan-hambatan yang terjadi di dalam faktor eksternal organisasi. Demikian, selamat menyaksikan. Baik, adik-adik sekalian, saat ini kita sering sekali mendengar istilah work from home atau melakukan pekerjaan dari rumah. Ya, dimana work from home sendiri adalah sebuah konsep yang memungkinkan
karyawan untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya dari rumah, ya. Meskipun work from sendiri tentunya mempunyai keuntungan maupun kerugian, ya. Dimana keuntungan dengan melakukan work from home yang pertama adalah lebih fleksibel dalam menyelesaikan pekerjaan, di mana karyawan diberikan kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara, metode maupun strateginya sendiri, ya. Karyawan bisa memilih waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah mengurangi biaya transportasi, di mana ketika karyawan dituntut harus menyelesaikan pekerjaannya di tempat dia bekerja atau di kantor maupun perusahaan, maka otomatis ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh karyawan itu sendiri. Namun ketika karyawan menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah, maka biaya transportasi otomatis tidak perlu dikeluarkan oleh karyawan tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya produktivitas kerja. Dengan melakukan pekerjaan di dalam rumah, diharapkan produktivitas kerja karyawan akan meningkat. Kenapa? Karena karyawan mempunyai kebebasan dalam memilih waktu dan tempat untuk menyelesaikan pekerjaan, kapan pekerjaan itu bisa diselesaikan dan apa saja yang harus diselesaikan dengan segera. Karyawan tidak dibebani oleh sistem pengawasan yang melekat di tempat dia bekerja. Dengan melakukan pekerjaan di dalam rumah, karyawan diharapkan lebih bebas dan lebih terangsang untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah karyawan diharapkan mendapatkan kepuasan kerja. Melakukan pekerjaan di rumah, karyawan akan mendapatkan rasa nyaman dan rasa aman tentunya dari resiko-resiko yang mungkin saja apabila dia melakukan pekerjaannya di tempat dia bekerja, mungkin saja akan mendapatkan resiko yang tidak dia harapkan. Sehingga dengan melakukan pekerjaan di dalam rumah, karyawan akan lebih merasa nyaman dan akan merasa lebih aman, ya. Kemudian keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan sosialnya atau work-life balance, di mana dengan melakukan pekerjaan di dalam rumah, karyawan atau pegawai mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga maupun ibu rumah tangga, sehingga keseimbangan work-life balance akan tercapai oleh karyawan itu ketika dia melakukan pekerjaannya di dalam rumah. Kemudian terhindar dari distraksi di tempat kerja, ya. Maksudnya distraksi yang mungkin bisa terjadi seperti misalnya suara gaduh atau gangguan-gangguan lain, gangguan keamanan maupun gangguan sosial lainnya yang biasanya kita dapatkan di tempat kerja. Dengan melakukan pekerjaan di dalam rumah diharapkan terhindar dari distraksi di tempat kerja, di mana suasana di dalam rumah memungkinkan karyawan atau pegawai untuk menciptakan suasana senyaman mungkin. Baik, itu beberapa keuntungan melakukan work from home. Kemudian apa saja kerugian jika karyawan atau pegawai diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya di dalam rumah? Yang pertama adalah kehilangan motivasi kerja. Kenapa bisa kehilangan motivasi kerja? Karena mindset selama ini baik karyawan maupun pegawai menganggap bahwa rumah adalah tempat dia beristirahat, berinteraksi, dan melakukan aktivitas sosialnya baik dengan tetangga maupun keluarga. Sehingga dengan mindset seperti itu, karyawan akan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya, ya. Sehingga apabila dibebankan pekerjaan di tempat dia beristirahat, biasanya karyawan akan memilih untuk mengesampingkan pekerjaan yang harus diselesaikannya, meskipun itu merupakan tugas dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun secara organisasi. Kemudian banyak biaya-biaya yang tidak terduga, contohnya seperti biaya listrik dan biaya internet. Dengan melakukan pekerjaan di dalam rumah, otomatis biaya listrik dan biaya internet itu akan meningkat, akan melonjak. Berbeda ketika karyawan menyelesaikan pekerjaannya di tempat dia bekerja. Semua biaya-biaya operasional tentunya akan ditanggung oleh pihak perusahaan atau kantor dia bekerja. Kemudian komunikasi yang kurang lancar dan rekan-rekannya sudah jelas. Dengan diterapkannya social distancing dan work from home, otomatis kehidupan sosialnya akan dibatasi
akan ada sekat, ya, akan ada sekat komunikasi antar rekan. Yang tadinya komunikasi bisa dilakukan secara langsung, dengan work from home dan social distancing tentunya akan menghambat komunikasi tersebut, sehingga komunikasi bisa dilakukan dengan cara yang terbatas, ya, baik melalui media sosial maupun media-media komunikasi yang lainnya. Kemudian stres karena tuntutan pekerjaan. Biasanya jika karyawan diberikan kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah, ada target yang diberikan oleh perusahaan maupun kantor bahwa pekerjaan yang harus dilakukan itu harus sesuai dengan target dan capaian yang dituntut oleh organisasi maupun pimpinan organisasi, sehingga dengan target yang harus dicapai oleh karyawan akan tingkat stresnya akan meningkat. Dia akan terbebani dengan target yang diberikan oleh perusahaan maupun kantor tempat dia bekerja. Dia akan bingung memilih antara menyelesaikan pekerjaan atau berinteraksi dengan keluarga. Baik, secara umum mungkin konsep work from home ini sangat baik untuk diterapkan di organisasi, di mana konsep ini memungkinkan karyawan atau pegawai untuk menyelesaikan atau melakukan pekerjaannya dari rumah. Namun perlu diingat, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh konsep work from home ini. Contoh misalkan karyawan atau pegawai yang bekerja di bidang transportasi, atau karyawan dan pegawai yang bekerja di bidang konstruksi, tentunya tidak memungkinkan karyawan dan pegawai tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya di dalam rumah, karena ini terkait dengan pelayanan langsung terhadap masyarakat dan pelayanan teknis terhadap konstruksi yang harus diselesaikan. Sehingga memang konsep work from home ini di satu sisi memberikan keuntungan, namun di satu sisi lain juga memberikan dampak yang kurang menguntungkan atau dampak negatif terhadap organisasi. Baik adik-adik sekalian, kita telah membahas tentang konsep work from home. Kemudian berikutnya kita membahas tentang peran penting sistem informasi dan juga teknologi informasi di dalam manajemen maupun organisasi. Namun saya ingin Anda atau adik-adikku sekalian mempunyai opini tentang peranan penting sistem informasi manajemen dan teknologi informasi di dalam penerapan work from home yang saat ini menjadi fenomena global. Bagaimana sistem informasi manajemen dan teknologi informasi berperan guna menciptakan atau mendukung sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaannya dari rumah. Saya minta Anda memberikan opini ataupun pendapat atau analisis terkait peran penting sistem informasi dan teknologi informasi dalam mendukung konsep work from home. Demikian video atau materi yang dapat saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan keadaan ini segera membaik. Dan pesan saya kepada Anda semua, kepada adik-adik sekalian, bahwa ikuti himbauan pemerintah untuk menerapkan social distancing dan juga berdiam diri dalam rumah, karantina mandiri, ya. Tentunya kita harus mempunyai kepedulian, ya. Kepedulian kita berikan kesempatan dan berikan peluang bagi teman-teman yang mendapatkan musibah atau terkena virus COVID-19 ini untuk segera pulih kembali dan memberikan kesempatan bagi tim dokter maupun tim kesehatan untuk berjuang menyembuhkan virus atau menyembuhkan penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kita sekalian. Semoga keadaan segera membaik. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan dan ikuti semua himbauan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.